Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang cara membaca ikhfa hakiki, yang mana ini dalam judul hukum nun mati atau tanwin. Hurufnya ada 15. Jadi ke-15 huruf ini cara bacanya tidak sama ya. Tidak semua dibaca tidak semua dibaca en. Ada cara-caranya. Contoh tak ini kita baca mingta. Kalau kita baca ming itu salah. Yang mana saja dibaca ming yang ada bunyi engnya. Jadi untuk pertama kita harus tahu pengertian ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah menyamarkan, samar, menyembunyikan atau sembunyi. Apa yang disamarkan? Bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan hurufnya yang 15 ini. Dan cara bacanya dengan dengung, samar dan dengung. Nah, untuk mengetahui mana yang dibaca mana yang dibaca en dan lain-lain, kita akan lihat ikhfa hakiki ini terbagi kepada 3. Yang pertama ikhfa aqrab atau a'la, yang kedua ikhfa ab'ad atau adna, yang ketiga ikhfa awsat. Jadi sekarang kita bahas satu persatu ikhfa ini. Yang pertama kita mulai dengan ikhfa aqrab. Hurufnya ada 3. Ta, to, da. Dan untuk letak huruf ta, to, da itu letaknya ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Ini dia. Ujung lidah kita ini ujung lidah. Oke, ini lidah, ini merah nih lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Ini gigi nih. Ini gigi. Nah, ini ta, to, da. Jadi ujung lidah kita ini menempel ke pangkal gigi seri atas. Maka nanti untuk huruf yang 3 ini menghasilkan bunyi en. Bunyi en. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 25 ini. Jadi ini ada nun mati bertemu ta, menghasilkan bunyi en tadi. Kita baca min tahtihal anhar. Min tah. Menghasilkan bunyi en. Min tah. Min tah. Min tahtihal anhar. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 164 ini. Tanwin bertemu to. Ini menghasilkan bunyi en. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun to. Yatun to menghasilkan bunyi en. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ini. Nun mati bertemu dah menghasilkan bunyi en. Ada. Ini untuk ikhfa aqrab. Sekarang kita masuk ikhfa yang kedua, yaitu ikhfa ab'ad. Hurufnya 2, qa dengan ka. Letak kedua huruf ini adalah pada pangkal lidah. Ini lidah kita. Ini di pangkalnya. Qa dengan ka. Sehingga nanti menghasilkan bunyi ang, ing, ung. Yang ada bunyi nga. Yang ada bunyi eng. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4 ini. Ada nun mati bertemu qa, ikhfa ab'ad. Jadi ini menghasilkan bunyi nga. Min qablik. Min qablik. Min qa. Ada bunyi nga. Min qa. Min qablik.
Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 87 ini. Tanwin bertemu kah. Ikhfa ab'ad menghasilkan bunyi ngah. Fafariqan kadzabtum. Fafariqan kah. Qangka menghasilkan bunyi ngah. Fafariqan kadzabtum. Ini ikhfa yang kedua, ikhfa ab'ad. Yang ketiga ikhfa ausat, hurufnya banyak. Nah, jadi huruf yang banyak ini terbagi kepada 5 tempat. Yang pertama ini untuk so zai sin, letaknya pada ujung lidah, menempel dengan gigi seri bawah. Nah, nih ujung lidah ini menempel dengan gigi seri bawah. Nih gigi seri bawah. Jadi ujung lidah kita ini menempel ke gigi seri bawah. Ini so za sa. Oke. Jadi ini menghasilkan bunyi samar saja. Maksud bunyi samar itu mendekati tempat keluar hurufnya. Pastikan ujung lidah kita ini menempel ke gigi seri bawah. Jadi nanti akan menghasilkan bunyi samar. Kita contohkan ini dalam surah Al-Baqarah 69 ini. Tanwin bertemu so. Ini nanti menghasilkan bunyi samar. Bunyi samar yang mendekati tempat keluar huruf ini. Kita baca. Innaha baqaratun safra. Baqaratun saf. Baqaratun saf. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 4 ini. Ada nun mati bertemu za. Jadi nanti samarnya itu mendekati tempat ujung lidah ini menempel ke gigi seri bawah. Kita baca. Bima unzil. Bima unzil. Unzil. Yang ketiga ini dalam surah Ali Imran ayat 64 ini. Ada tanwin bertemu sah, menghasilkan bunyi samar yang mendekati tempat keluar sah. Kita baca. Ila kalimatin sawa. Kalimatin sawa. Ini bagian pertama. Kita masuk yang B-nya ini. Hurufnya ini fa saja, letaknya pada bibir bawah menempel dengan gigi seri atas. Nah ini bibir bawah, ini bibir bawah menempel dengan gigi seri atas. Nah ini bibir bawah kita, bibir, ini bibir. Jadi bibir bawah ini menempel dengan gigi seri atas. Fa, fa, bibir bawah menempel ke gigi seri atas. Fa. Bunyinya samar, mendekati tempat keluar huruf fa. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 19 ini. Kita baca. Maradun fazadahumullah. Maradun fa. Maradun fa. Oke, mendekati tempat keluar hurufnya. Yang C ini hurufnya ada 3, sa, za, zo. Tempat keluar hurufnya pada ujung lidah, menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah kita ini menempel dengan gigi seri atas. Dho, za, sa. Ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Bunyinya samar, samar mendekati tempat keluar huruf. Contoh ini dalam surah Al-Baqarah 178 ini. Kita baca. Bil unsa. Bil unsa, mendekati tempat keluar huruf sa. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 4 ini. Kita baca. Wallahu azizun dzuntiqam. Azizun dzu. Dengungnya itu mendekati secara samar tempat keluar huruf. Yang ketiga zo ini dalam surah Al-Baqarah 50 ini. Jadi ketika kita dengungkan nun mati bertemu zo menghasilkan samar. Samar yang mendekati tempat keluar huruf. Kita baca.
Wa antum tanzurun. Tanzurun. Bunyinya samar mendekati tempat keluar huruf ini. Yang D-nya ini hurufnya 2, ja dengan shim. Tempat keluarnya tengah lidah. Nih. Ja dengan shim. Tengah lidah kita ini. Bunyinya samar. Samar mendekati tengah lidah. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 70 ini. Nun mati bertemu syah. Samar ya, kita baca. Insyaallah. Insyaallah. Bunyi samarnya mendekati tengah lidah. Yang kedua ini contoh jim dalam surah Al-Baqarah 182 ini. Kita baca mim musil janafa. Mim musil janafa. Samarnya mendekati tempat keluar hurufnya. Yang terakhir bagian E, do, tempatnya pada tepi lidah. Ini do, pada tepi lidah kita nih. Do, do. Bunyinya samar mendekati tempat keluar huruf do. Contohnya ini dalam surah Al-Waqi'ah ayat 29 ini. Kita baca wa talhim mandud. Mandud. Bunyi samarnya mendekati tempat keluar hurufnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk ikhfa hakiki terbagi kepada 3. Ikhfa aqrab, hurufnya ini menghasilkan bunyi en. Ikhfa ab'ad atau ikhfa adna, hurufnya 2 menghasilkan bunyi ang, ing, ung. Sedangkan ikhfa ausad ini hurufnya bunyinya samar mendekati tempat keluar hurufnya ini. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.